Halo sobat, jumpa lagi di perjalananku. Saat ini saya sedang ada di Semarang mau menuju Jawa Timur. Dilihat dari budget yang mau sakaratul, kayaknya saya harus pulang nih sobat. Padahal masih banyak destinasi yang ingin saya kunjungi. Jadi saya mau langsung ke Surabaya dan di sana menunggu keberangkatan kapal dari Pelabuhan Tanjung Perak menuju Pelabuhan Semayang Balikpapan. Saya sudah beli tiket kapal semenjak keesokan harinya dari mendaki Gunung Sumbing. Tiket penumpang dan kendaraan yang tersedia harinya paling dekat itu adanya di hari Sabtu jam 6 sore. Sedangkan sekarang masih hari Rabu. Jadi nggak tahu dah 3 hari nanti di sana mau ngapain. Ke Surabaya saya nggak lewat Pantura, tapi lewat jalur rute ini. Katanya jalur Pantura itu rawan dan banyak kendaraan besar. Ternyata lewat sini sama aja sobat. Banyak juga kendaraan besar. Nah, rawannya itu seperti ini. Mantul guys. Pokoknya banyakin doa dan harus mengalah. Di perbatasan Blora, saya singgah sebentar untuk berfoto. Sekalian untuk story di sosmed. Biar kayak orang-orang touring, setiap sampai perbatasan di suatu daerah, foto dulu. Di perjalanan, saya di WA sama Mas Kadar, yaitu teman baruku yang waktu itu ketemu di Lumajang, tepatnya di wisata Panorama Kapas Biru. Jadi saya disuruh mampir di Bojonegoro, karena dia sedang ada di sana. Oke lah, karena masih ada waktu 3 hari di Jawa, dan kebetulan sejalur juga, jadi saya mau sempatkan untuk mampir. Ya, supaya tahu juga bagaimana wajah Bojonegoro. Sekarang saya sudah melewati Kabupaten Blora dan memasuki Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Bojonegoro.
Akhirnya sampai juga di Kecamatan Bojonegoro. Dari batas provinsi sampai ke sini itu kira-kira 40 menitan. Sekarang saya mau ketemu Mas Kadar, tapi sebelumnya saya mau cari makan dulu. Di perjalanan mencari tempat makan, saya melewati kawasan yang mirip Malioboro yang ada di Jogja, tapi belum seramai seperti di sana. Kalau nggak ke Bojonegoro, saya nggak bakal tahu kalau ada kawasan yang mirip seperti Malioboro. Ternyata nama kawasan ini adalah Maliogoro, yang merupakan ikon baru Kabupaten Bojonegoro. Maliogoro berada di sepanjang Jalan Tamrin, Kelurahan Ledok Wetan. Kawasan ini mereplika konsep Malioboro. Yang membedakan adalah tidak adanya pusat perbelanjaan seperti di Malioboro. Dari Malioboro saya ketemu Mas Kadar. Kemudian saya ditemani cari penginapan dan saya menginap di sini. Setelah menaruh barang bawaan saya ke kamar, kemudian saya diajak nongkrong di angkringan milik teman Mas Kadar. Tapi sayang sekali nggak ada dokumentasi. Keesokan harinya saya mau ke Ngawi. Rupanya storyku yang di Blora itu dilihat juga sama temanku yang orang Ngawi. Kebetulan dia sedang ada di kampungnya. Jadi saya disuruh mampir. Ya, mumpung masih di Pulau Jawa, jadi saya sempatkan untuk mampir. Waktu yang ditempuh dari Bojonegoro ke Ngawi itu sekitar 1,5 jaman. 2 jam lah, pasnya. Di sini saya pilih titik tujuan di alun-alun Ngawi, supaya mudah dicari oleh teman saya. Sekarang saya melewati perbatasan Kabupaten Bojonegoro dan memasuki Kabupaten Ngawi. Saat ini saya ada di sekitaran alun-alun. Sekarang saya mau cari patokan yang mudah dicari. Akhirnya saya mau nunggu di masjid yang ada di sekitaran alun-alun. Sampai di Ngawi ketemu Bapak Apip. Pernah merantau di Samarinda. Berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun. Kemudian saya diajak mampir dulu di tempat jualan keluarganya Mas Apip yang masih di sekitaran alun-alun. Dadah dulu, dadah.
Jadi kami tadi nyantai dulu di alun-alun sambil nyemil jambu kristal. Kebetulan yang jualan jambu kristal itu keluarganya Mas Apip. Keesokan harinya saya diajak berwisata di daerah Magetan, yaitu di wisata Telaga Sarangan. Dari rumah Mas Apip ke Telaga Sarangan sekitar 2 jaman. Kemarin itu saya kira rumah Mas Apip ini di Kecamatan Ngawi. Ternyata masih 1 jam lagi dari alun-alun. Di Ngawi saya numpang nginap di rumah Mas Apip. Oke sobat, kita lanjut perjalanannya. Di perjalanan kami singgah dulu beli minuman. Setelah 2 jam perjalanan sampai juga di Telaga Sarangan. Berapa? 40. Kenapa? Oh, jadi masih. Untuk biaya masuk 20.000 per orangnya. Di kawasan ini ada banyak sekali pedagang, dari menjual pernak-pernik hingga makanan. Oke sobat, kami mau mengelilingi dulu telaga ini 1 lap. Di sini pengunjung bisa mencoba beberapa aktivitas, seperti berkuda dan menyusuri telaga dengan menggunakan speedboat. Di sini ada banyak juga penginapan. Di pinggiran telaga ada banyak fasilitas tempat duduk. Come 1 in a dozen, the other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe
just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be Ada juga Taman Mini. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Akhirnya kami finish juga satu lap. Dan kami nyantai di salah satu tempat duduk yang teduh. Ternyata tempat ini terkenal dengan kuliner sate kelincinya. Telaga Sarangan atau Telaga Pasir adalah salah satu tempat wisata di Magetan yang cukup populer. Letak Telaga Sarangan berada di lereng Gunung Lawu, tepatnya di Kecamatan Pelausan. Lokasinya berjarak 16 kilo arah barat atau sekitar 30 menit apabila ditempuh dari Kecamatan Magetan. Suasana di sekitaran telaga ini sangat sejuk karena berada di ketinggian 1200 mdpl dengan suhu antara 15 sampai 20 derajat Celcius. Dari Telaga Sarangan kami lanjut menuju Cemoro Kandang yang berada di lereng Gunung Lawu. Katanya kalau hari Minggu di sana sering anak motor San Mori. Di sini saya merasa kaget. Kok kembali lagi ke Jawa Tengah? Dan sampai juga kami di kawasan Cemoro Kandang di ketinggian 1830 mdpl. Wow, kalah-kalah Nepal Panjapa. Tapi kalau jalan yang curam Nepal Panjapa sih kalau dari Temanggung. Lalu kami singgah di salah satu tempat makan. Kemudian kami makan di lantai atas karena disuguhi pemandangan perbukitan. Di sini hawanya dingin sekali, sobat. Dari Cemoro Kandang, saya mau berfoto di perbatasan Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah.
sebelah sana. Kemudian kami lanjut lagi. Karena masih ada waktu, saya mau mengunjungi satu destinasi lagi. Tapi masih bingung. Lalu saya coba cari di Google Map. Jadi saya memutuskan mengunjungi kampung Susulawu. Di perjalanan kami berhenti di pinggir jalan karena saya melihat pemandangan yang cukup bagus. Ini dia kampung Susulawu, merupakan salah satu penghasil susu sapi terbesar di Kabupaten Magetan. Terletak di Dusun Singolangu, Kelurahan Sarangan, Kecamatan Plosan, tepat bersebelahan dengan gerbang pendakian Gunung Lawu jalur Singolangu. Saat kami sampai di sini terlihat tempat ini sepi sekali. Apa mungkin gerai-gerai di sini sudah tutup? Karena sekarang sudah setengah 5 sore. Lalu kami beli susu olahan yang dijual di salah satu rumah warga. Di sini terdapat berbagai olahan susu, dari minuman dengan berbagai rasa, yogurt, es krim, hingga snack berbagai jenis. Bagi kalian yang ingin berwisata ke Sarangan, kebun stroberi di sebelah kiri saya ini bisa juga menjadi salah satu tujuan bagi yang suka stroberi. Oke sobat, sekian dulu cerita video kali ini. Semoga kalian yang menonton sedikit terhibur. Jangan lupa support saya dengan cara like dan komen video ini, subscribe dan share ke teman-teman kalian.